Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek sistem kami, yaitu aplikasi Jeko. Jadi kami ada 6 anggota, yaitu saya, Ismail Hadi, Hanif Rahman, Dava Najwa, dan Alexandro, Diva Nabila, dan Nabila Raf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, selanjutnya kebutuhan fungsional melakukan login, yaitu sistem harus menyediakan form login. Terus sistem harus memverifikasi kecocokan data login, dan sistem harus menolak login jika data salah, dan sistem harus mengerahkan pengguna ke halaman utama setelah login berhasil. Selanjutnya, Baik, selanjutnya mengupdate profil. Mengupdate profil itu sistem harus menampilkan data profil pengguna yang tersimpan. Kemudian sistem menyediakan opsi-opsi yaitu mengubah data, nama, email, nomor telepon, dan alamat atau paspor. Kemudian ada sistem harus memvalidasi data tersebut baru disimpan. Apakah data itu valid atau tidak. Terus sistem harus menyimpan perubahan data profil ke database. Nah, kemudian sistem harus menampilkan notifikasi profil berhasil diperbarui jika valid dan tidak berhasil diperbarui jika tidak valid. Lalu kemudian fungsional dari mencari produk. Pertama, sistem harus menyediakan kolom pencarian produk. Lalu sistem harus menampilkan hasil pencarian berdasarkan kata kunci. Lalu sistem harus menampilkan pesan produk tidak ditemukan bila hasil kosong. Lalu terakhir, sistem harus mendukung filter produk berdasarkan kategori atau promo. Lalu selanjutnya kebutuhan fungsional dari menambahkan produk ke favorit. Nah, yang pertama, sistem harus menyediakan tombol tambah favorit pada halaman detail produk. Lalu yang kedua, sistem harus menyimpan produk yang dipilih ke daftar favorit pengguna. Lalu notifikasi produk berhasil ditambahkan ke favorit. Dan yang terakhir, sistem harus menolak penambahan bila produk sudah ada di daftar favorit. Selanjutnya yaitu melihat promo. Sistem harus menampilkan daftar promo yang sedang berlaku, serta sistem harus menampilkan detail promo seperti periode, syarat, dan ketentuan. Yang terakhir, sistem harus memperbarui daftar promo secara real-time sesuai kebijakan Jeko. Selanjutnya. Baik, kemudian menerima notifikasi. Nah, sistem harus menerima notifikasi kepada pengguna saat ada update transaksi, promo terbaru, atau jadwal pick up. Kemudian ada sistem harus menampilkan riwayat notifikasi pada menu khusus. Nah, kemudian sistem harus memungkinkan pengguna menerima notifikasi sebagai sudah dibaca atau belum. Selanjutnya yaitu melihat riwayat transaksi. Yang pertama, sistem harus menampilkan daftar transaksi yang pernah dilakukan pengguna. Yang kedua, sistem harus menampilkan detail transaksi seperti produk, jumlah, harga, tanggal, dan status. Yang terakhir, sistem juga harus menampilkan pesan belum ada transaksi jika riwayat transaksi tidak ada. Lalu kebutuhan fungsional dari mengajukan pengaduan. Pertama, sistem harus menyediakan form pengaduan dengan kategori dan deskripsi masalah. Lalu sistem harus menyimpan pengaduan ke database. Lalu sistem harus memberikan nomor tiket pengaduan kepada pengguna. Terakhir, sistem harus menampilkan status pengaduan seperti menunggu diproses atau selesai.
Selanjutnya pick up scheduler, yaitu sistem harus menyediakan opsi untuk memilih jadwal. Selanjutnya sistem harus menampilkan slot waktu, sistem harus menyimpan jadwal pick up, dan sistem harus menolak jadwal apabila slot sudah penuh, dan sistem harus menampilkan notifikasi jadwal pick up berhasil disimpan. Selanjutnya. Nah, yang terakhir policy driver. Pertama, sistem harus menampilkan informasi driver yang ditugaskan, yaitu nama, nomor telepon, dan juga foto. Lalu selanjutnya, sistem harus menyediakan fitur chat atau call antara pengguna dan driver. Lalu yang ketiga, sistem harus menampilkan pesan belum ada driver yang ditugaskan bila driver belum tersedia. Dan yang terakhir, sistem harus menyimpan riwayat komunikasi untuk referensi pengguna. Jadi selanjutnya di sini ada deskripsi login. Jadi di sini jadi user sudah memiliki akun Jeko prediksinya. Jadi actor actionnya itu membuka aplikasi Jeko di smartphone. Sistem responnya menampilkan halaman awal aplikasi dengan opsi login dan registrasi. Memilih menu login, menginput username, email, nomor HP, dan password, klik tombol login. Sistem responnya itu menampilkan form login, sistem melakukan validasi data login, dan jika valid, sistem menampilkan halaman beranda atau home aplikasi. Terus alternate flow-nya itu jika username password salah, itu akan melakukan username dan password salah. Jika user lupa password, akan melakukan opsi reset password. Selanjutnya, jadi di sini kita bisa lihat activity diagramnya untuk login itu membuka aplikasi login, lalu sistem itu menampilkan halaman awal. Terus kita memilih menu login, selanjutnya sistem menampilkan form login. Terus kita menginput username atau nomor HP, dan kita klik tombol login. Selanjutnya itu melakukan validasi data login. Datanya valid ya atau tidak. Kalau ya, menampilkan halaman beranda atau home. Jika tidak, itu menampilkan pesan username atau password salah. Itu akan kembali ke form login tadi. Dan final. Selanjutnya. Baik, selanjutnya mengupdate profile. Nah, mengupdate profile di sini kita membuka aplikasi Jeko di menu smartphone dan memiliki menu profile.
Nanti sistem akan menampilkan halaman profile user, kemudian kita memilih opsi edit, kemudian sistem menampilkan form edit profil dengan data lama, kemudian mengubah data, misalnya kita mengubah email, nomor HP atau alamat, sistem akan melakukan validasi input. Selanjutnya, nah di sini ada diagram activity diagramnya. Nanti saat kita buka aplikasi, kita akan memilih menu profile. Nah, nanti sistem akan menampilkan halaman profile user. Terus kita akan memilih opsi edit, tampilan form edit, profile dengan data. Kemudian saat kita ubah data nama email atau password dan nomor HP, sistem akan memvalidasi input. Kalau tidak valid, tidak dapat menyimpan perubahan atau error. Kemudian kalau valid, sistem akan melakukan perubahan. Selanjutnya use case deskripsi dari mencari produk. Aktor itu ada pengguna. Aktor action, pertama mengakses menu pencarian, lalu sistem respon menampilkan kolom pencarian. Lalu aktor action, menginput kata kunci produk, nama menu, kategori atau promo. Lalu sistem respon, sistem menerima input kata kunci. Lalu aktor action, klik tombol cari. Sistem akan merespon, sistem menampil daftar hasil pencarian sesuai kata kunci. Alternatif flow-nya, jika hasil pencarian tidak ditemukan, maka sistem menampilkan pesan produk tidak ditemukan dan memberikan rekomendasi produk terkait. Selanjutnya, ini diagram aktivitas pencarian produk. Pertama, proses dimulai ketika pengguna masuk ke menu pencarian produk. Sistem menampilkan kolom pencarian, lalu pengguna menginput kata kunci produk dan menekan tombol cari. Lalu sistem menerima input, lalu mengecek apakah produk ditemukan. Jika ditemukan, sistem menampilkan daftar hasil pencarian. Jika tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan produk tidak ditemukan, sekaligus memberikan rekomendasi produk. Jadi intinya diagram pertama fokus pada alur pengaduan pengguna, sedangkan diagram lanjut next. Lalu selanjutnya use case deskripsi dari fitur menambahkan produk ke favorit. Nah, pertama aktor action-nya adalah melakukan login ke aplikasi Jeko. Nah, respon dari sistem adalah verifikasi login tersebut. Lalu selanjutnya, aktor menelusuri menu produk. Nah, di sana sistem pun merespon dengan menampilkan daftar-daftar produk. Lalu, saat aktor memilih produk tertentu, sistem pun menampilkan data-data produk tersebut. Lalu, apabila aktor tersebut ingin menambahkan produk tersebut dalam favorit, dia pun menekan tombol add to favorit. Nah, sistem pun merespon dengan menambahkan produk yang telah dia tekan tombol add to favorit tersebut ke daftar favorit user. Nah, lalu apabila aktor melihat daftar favorit, nah, sistem pun menampilkan produk yang sudah tersimpan. Nah, ada dua alternatif flow. Yang pertama, apabila user belum login, user mencoba menekan add to favorit. Lalu, sistem menampilkan prompt PT, silakan login untuk menggunakan fitur ini. Lalu selanjutnya, apabila produk tersebut sudah ada di daftar favorit si aktor. Nah, user menekan add to favorit pada produk yang sama. Lalu, sistem menampilkan notifikasi produk ini sudah ada di daftar favorit Anda. Itu mencegah untuk adanya ketimpangan dengan dua produk yang sama. Lalu selanjutnya activity diagramnya. Yang pertama, aktor membuka mana produk dan direspon oleh sistem menampilkan daftar produk. Kalau aktor memilih salah satu produk dan direspon lagi oleh sistem dengan menampilkan detail produk tersebut. Lanjut, aktor menekan tombol tambah ke favorit dan sistem menyimpan produk tersebut ke dalam menu favorit. Dan sistem selanjutnya menampilkan notifikasi produk ditambahkan ke favorit. Selanjutnya,
Selanjutnya itu melihat promo. Pertama, after action akan melakukan, pengguna akan memilih menu promo atau banner promo di beranda. Maka sistem akan merespon dengan menampilkan daftar promo yang sedang berlaku. Selanjutnya, pengguna memilih salah satu promo untuk melihat detail. Maka sistem akan menampilkan detail promo termasuk periode promo dan deskripsi. Lalu pengguna menekan tombol tambah ke keranjang. Maka sistem akan menambahkan produk ke keranjang dan menampilkan notifikasi sukses. Alternative flow-nya yaitu jika menu promo yang dipilih sudah habis atau tidak tersedia, maka sistem akan menampilkan pesan menu promo tidak tersedia. Dan jika terjadi kegagalan koneksi saat menambahkan ke keranjang, maka sistem akan menampilkan pesan gagal menambahkan ke keranjang. Selanjutnya, activity diagramnya. Yang pertama, aktor akan memilih menu promo di beranda. Lalu sistem akan merespon dengan menampilkan daftar promo yang tersedia. Lalu pengguna bisa memilih salah satu promo untuk melihat detailnya. Maka sistem akan menilai apakah promo tersebut masih tersedia atau tidak. Kalau tidak tersedia, maka akan menampilkan pesan menu promo tidak tersedia. Apabila tersedia, akan menampilkan detail promo. Lalu pengguna bisa menambahkan ke keranjang dan sistem akan merespon dengan menambahkan produk ke keranjang dan memeriksa penambahan produk. Apabila sukses, maka menampilkan notifikasi sukses, dan apabila gagal akan menampilkan pesan gagal menambahkan ke keranjang. Selanjutnya, Baik, selanjutnya menerima notifikasi. User mengaktifkan aplikasi Jeko atau tetap dalam keadaan login. Sistem akan berjalan di background untuk memantau event penting, promo, status pesanan, pengingat, dan lain-lain. Nah, kemudian user menunggu notifikasi tanpa aksi langsung. Sistem memproses event yang relevan dan menyiapkan notifikasi. Kemudian user menerima notifikasi melalui smartphone. Kemudian sistem akan menampilkan pop-up atau icon notifikasi di aplikasi atau perangkat. Nah, alternatif flow-nya, jika user menonaktifkan notifikasi dari perangkat, sistem tidak dapat menampilkan notifikasi. Kemudian jika koneksi terputus, notifikasi tidak akan notifikasi akan tertunda hingga perangkat kembali online. Nah, di sini ada activity diagramnya. Ketika aplikasi diaktifkan, kemudian user menunggu notifikasi, kemudian sistem berjalan di background untuk memantau event penting. Kemudian jika notifikasi dinonaktifkan, tidak dapat menampilkan notifikasi. Nah, kemudian jika tidak dinotifikasikan, selanjutnya jika koneksi tersedia, walaupun notifikasi diaktifkan, tapi koneksi tidak tersedia, sistem akan menunda notifikasi hingga online kembali. Kemudian kalau misalnya ada internet, sistem akan memproses event relevan dan menyiapkan notifikasi. Kemudian sistem menampilkan notifikasi, kemudian user menerima notifikasi. Selanjutnya yaitu melihat riwayat transaksi. After action-nya pertama, pengguna masuk ke menu recent order atau pesanan terbaru pada aplikasi Jeko. Maka sistem akan menampilkan detail transaksi pengguna detail riwayat transaksi pengguna secara langsung. Yang kedua, pengguna dapat memilih salah satu transaksi untuk melihat detailnya. Maka sistem akan menampilkan detail transaksi yang dipilih seperti nomor order, status, waktu pemesanan, item, jumlah, dan harga. Lalu alternative flow-nya, jika pengguna belum pernah bertransaksi, maka sistem akan menampilkan pesan Anda belum
order apapun. Selanjutnya yaitu activity diagramnya. Yang pertama, aktor akan membuka menu recent order, maka sistem akan menampilkan riwayat transaksi pengguna dan menilai apakah sudah pernah bertransaksi atau belum. Jika belum, maka akan menampilkan pesan belum order apapun. Jika sudah, akan menampilkan riwayat transaksi yang bisa dipilih oleh aktor. Lalu setelah dipilih aktor, maka sistem akan menampilkan detail transaksinya. Oke, selanjutnya use case diagram dari pengajukan pengaduan. Flow of events aktornya mengakses menu pengaduan. Lalu sistem merespon menampilkan halaman form pengaduan. Lalu aktor action mengisi form pengaduan seperti jenis masalah, deskripsi, bukti foto atau itu opsional. Lalu sistem merespon menerima atau data pengaduan. Lalu aktor actionnya mengirim pengaduan. Lalu sistem merespon akan menyimpan pengaduan dan memberikan notifikasi bahwa pengaduan berhasil dikirim. Alternate flow-nya, jika form tidak lengkap, sistem menampilkan pesan harap lengkapi data pengaduan. Lalu jika gagal terkirim, misalnya gangguan jaringan, sistem menampilkan pesan error dan pengguna dapat mencoba kembali. Lanjut. Lalu ada activity diagram dari pengajukan pengaduan. Proses dimulai ketika pengguna mengakses menu pengaduan. Lalu sistem kemudian menampilkan form pengaduan dan pengguna mengisi form tersebut. Jika form belum lengkap, sistem menampilkan pesan agar dapat dilengkapi, lalu pengguna harus mengisi ulang. Setelah lengkap, pengguna mengirim pengaduan. Lalu sistem menerima data, lalu dicek apakah berhasil terkirim. Jika ada masalah jaringan, sistem menampilkan pesan error. Jika berhasil, data disimpan dan muncul notifikasi pengaduan berhasil. Lanjut. Selanjutnya itu ada use case description pickup scheduler. Itu user sudah login lokasi gerai, dipilih aktif item tersedia, layanan pickup tersedia di gerai, koneksi internet stabil, predictionnya. Untuk user action itu membuka menu pickup scheduler dari halaman order atau riwayat, memilih gerai pickup, memilih tanggal pickup, memilih slot jam pickup, menentukan meninjau item pesanan, memilih metode pembayaran, dan menekan tombol jadwalkan pickup. Untuk sistem responnya, menampilkan form penjadwalan, menampilkan jam operasional, validasi hari operasional, dan menampilkan slot waktu yang tersedia di tanggal itu, mengecek kapasitas slot dan mengunci sementara slot terpilih. Itu selanjutnya validasi ketersediaan item pada slot terpilih, memproses pembayaran, dan yang terakhir itu membuat booking pick up, menampilkan kode booking atau QR. Untuk alternate flow-nya itu, jika gerai tidak tersedia tertutup, maka sistem menampilkan pesan dan menyarankan gerai terdekat. Selanjutnya untuk activity diagram pick up scheduler itu untuk jadi yang pertama itu ada membuka pickup scheduler, membuka menu pickup scheduler, yaitu selanjutnya menampilkan form penjadwalan, memilih gerai pick up, dan sistem akan menampilkan jam operasional atau slot waktu dan kuota untuk gerai tersebut. Dan selanjutnya itu sistem akan menampilkan gerai tersedia atau buka. Jika iya, maka langsung memilih tanggal pick up. Jika tidak, itu menampilkan pesan gerai tidak tersedia atau tutup dan sarankan gerai terdekat. Dan membuat ulang jam operasional dan slot gerai baru. Dan nanti usernya akan memilih gerai lain. Dan selanjutnya itu setelah memilih tanggal pick up, akan memvalidasi hari operasional dan menampilkan slot waktu yang tersedia pada tanggal tersedia. Dan selanjutnya itu user akan memilih slot jam pick up dan sistem mengecek kapasitas slot dan kunci sementara slot terpilih. Dan selanjutnya user menentukan item pesanan, dan selanjutnya sistem memvalidasi ketersediaan item pada slot terpilih, dan selanjutnya user memilih metode pembayaran. Dan pada saat di sistem metode itu menanyakan bayar sekarang ya atau tidak. Jika iya, proses pembayaran online. Jika tidak, itu akan COD, menandai COD. Untuk yang memproses pembayaran online, user akan menekan tombol jadwalkan pick up. Untuk yang COD juga langsung ke menekan tombol jadwalkan pick up. Dan selanjutnya akan ke sistem dan membuat booking pick up, menampilkan kode booking QR, mengirimkan notifikasi, dan menambahkan riwayat pesanan. Dan ke final. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir fitur talk to driver. Nah, pertama
aktor memilih opsi talk to driver setelah transaksi pembelian selesai. Lalu, sistem merespon dengan menampilkan tombol atau ikon untuk menghubungi driver. Nah, selanjutnya, user menekan tombol talk to driver. Lalu, sistem merespon dengan membuka menu komunikasi berupa chat atau call dengan driver terkait pesanan. Lalu, aktor mengetik pesan atau melakukan panggilan ke driver. Nah, setelahnya, sistem merespon dengan mengirim pesan tersebut atau menghubungkan panggilan tersebut ke driver. Lalu, driver menerima pesan dan panggilan. Dan sistem menampilkan status terkirim atau terhubung pada user. Nah, di alternatif flow-nya, apabila internet tidak stabil, saat user menekan tombol talk to driver, sistem gagal menghubungkan. Sistem menampilkan pesan error, yaitu berupa koneksi tidak stabil. Coba lagi. Lalu, alternatif flow kedua, driver belum menerima order. Dalam tanda kutip, belum tersedia. Nah, user mencoba menghubungi driver, lalu sistem menampilkan notifikasi, driver belum tersedia untuk pesanan Anda. Lanjut. Nah, di sini digambarkan activity diagramnya. Pertama, aktor membuka menu talk to driver. Lalu, sistem menampilkan daftar transaksi aktif dengan driver. Nah, lalu sistem di sini menyampaikan apakah ada driver yang ditugaskan atau tidak. Apabila ada, aktor bisa memilih untuk menghubungi driver. Apabila tidak, menampilkan ada driver yang ditugaskan, lalu aktor menekan tombol memilih driver untuk dihubungi, sistem merespon dengan sistem membuka fitur chat atau call ke driver. Selesai. Oke, itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.